Salam Bapak Ibu yang kekasih, sahabat Gapas TV yang tercinta, selamat pagi, salam sejahtera. Kita bersua kembali dalam renungan kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita berdoa dulu. Makasih atas anugerah Tuhan buat kami. Kami sangat merasakan penyertaan Tuhan. Di malam hari kami istirahat, dan kami merasakan penyertaan Tuhan dan bangun pada pagi hari ini di dalam kesegaran dan semangat yang baru. Itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kami selalu setia kepada Tuhan dan akan mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami hanya berperilaku seturut dengan kehendak-Mu. Dan itu boleh kalau Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu melalui Roh Kudus-Mu mengingatkan dan mengajar kami agar apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan, itu yang menjadi kekuatan buat kami dalam memulai aktivitas kami, melakukan aktivitas kami, dan sebentar malam mengakhirinya juga hanya berserah kepada Tuhan. Termulialah nama Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, jemaat Tuhan, sahabat Gapas TV yang tercinta, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Sekali lagi, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bapak Ibu yang kekasih, sahabat Gapas TV yang tercinta, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan adalah hidup orang percaya. Selalu bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar. Dia mengasihi kita, dan kasih-Nya itu Tuhan kehendaki boleh kita aktualisasikan dalam kehidupan ini, mengasihi sesama seperti jemaat Tesalonika. Bersyukur atas penyertaan-Nya, atas berkat-Nya yang kita alami. Berterima kasih kepada Dia. Dan juga melalui nas kita ini, teladan yang diberikan Paulus melalui teks kita. Bersyukur atas iman dan kasih jemaat Tesalonika yang semakin bertumbuh. Kita bersyukur atas sukses yang digapai. Ya, dan juga atas sukses yang digapai oleh orang lain. Kita syukuri kepada Tuhan. Inilah wujud nyata kebersamaan yang telah diikat oleh tali kasih Kristus. Saudara kita sukses, kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Adakah kita senang, gembira dan bersyukur pada Tuhan oleh karena iman dan kasih saudara kita yang semakin bertumbuh dan berkembang? Puji Tuhan. Ini kata seorang bapak kepada temannya. Puji Tuhan yang selama ini saudara kita itu alpa, sering absen datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi sekarang dia sudah aktif kembali. Semuanya atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6, Paulus menyaksikan dan mengatakan, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, walau mengalami intimidasi, tekanan, derita, karena menerima firman Tuhan. Menerima firman Tuhan kamu menderita, tapi kamu kuat dan teguh dan sukacita yang
dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, kalau ada tekanan buat kita karena Injil, pintalah kekuatan daripada Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan seperti jemaat Tesalonika. Ucapan syukur Apostol Paulus ketika orang-orang Tesalonika menerima firman Tuhan yang diberitakan Paulus. Mereka menerimanya dengan sukacita dan firman itu telah bekerja secara dinamis. Sekali lagi, sabda yang diberitakan oleh Paulus diterima oleh jemaat Tesalonika dengan sukacita dan firman itu telah bekerja secara dinamis dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang tetap percaya. Inilah sukacita dari Paulus. Paulus melihat pergumulan pada jemaat Tesalonika dan menyampaikan rasa simpati, rasa syukur pada Tuhan karena firman Tuhan yang mereka terima menjadi kekuatan bagi mereka, sehingga dalam derita, tekanan, penindasan yang mereka alami, mereka tidak goyah, mereka tetap setia. Bapak Ibu yang kekasih, sahabat IKBS TV yang cerita, kalau kita aktualisasikan, kita aplikasikan dalam kondisi sekarang, kita boleh mengingat sejak firman itu berkembang dalam gereja mula-mula, mereka menghadapi tantangan, tekanan, intimidasi dari pihak penguasa pun. Mereka tertekan karena mereka menyembah Tuhan. Karena penguasa pada zamannya mengatakan yang harus disembah adalah Kaisar. Tapi mereka tidak. Kami hormat kepada Kaisar, tapi yang kami sembah adalah Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan persembahan pujian kepada Tuhan walaupun ada tekanan. Apostol Paulus dengan mengatakan, dan juga Tuhan Yesus telah mengingatkan dari awal. Siapa yang mengikut Kristus, ada konsekuensi, ada risiko, dibenci. Ya, dibenci. Seperti yang boleh kita lihat pada zaman sekarang ini juga, ada orang yang tidak senang kita beribadah, ada yang mengganggu dan sebagainya. Tapi kita pohonkan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menguatkan. Dan ibadah, pujian kepada Tuhan, tidak ada yang mampu, tidak ada yang boleh menghentikannya. Karena Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu kasih, bersyukur dalam segala hal. Berterima kasih, berdoa, bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal yang disebutkan Paulus dalam Tesalonika pasal yang kelima. Saya mau angkat suatu ilustrasi. Demikian. Bapak Ibu yang kekasih, sahabat IKBS TV yang tercinta, di suatu perkampungan nelayan, para nelayan sudah berangkat ke laut untuk mengambil ikan. Tapi sampai pada malam hari, para nelayan belum pulang-pulang, belum kembali ke rumah. Mereka gelisah, mereka gusar. Penduduk di sekitar pantai, mereka berkumpul malam-malam. Entah karena kenapa, ada beberapa rumah dari mereka terbakar. Mereka semakin gusar. Tapi mereka pohonkan kepada Tuhan. Oleh karena bapak-bapak pergi ke laut, nelayan pergi ke laut, tidak ada yang mampu membuat api supaya reda. Mereka hanya pasrah, beberapa rumah terbakar. Selang beberapa lama, para nelayan pada datang semua. Para ibu-ibu menangis, apalagi rumahnya yang terbakar, dan berkata kepada suaminya, "Pak, bagaimana kita ini, rumah kita sudah terbakar. Kemana kita tinggal?"
Apa jawaban bapak-bapak itu? Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena nyala api yang begitu besar, sehingga ada cahaya yang kami lihat, itu yang kami tuju. Itu sebabnya sampai kami di rumah ini, yang kami rasakan, itulah cara Tuhan menolong kami. Oleh karena itu bersyukurlah, telah rumah yang terbakar bisa kita bangun kembali. Untuk sementara, kita bersama-sama dengan tetangga. Bersyukur dalam segala hal. Jadi boleh bersyukur dalam derita. Oleh karena itu Paulus mengatakan dalam segala hal hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur. Paulus mengatakan wajib dalam teks kita. Saya baca sekali lagi. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Harus dalam segala hal. Mampu. Apa kita mampu? Pasti mampu. Karena Tuhan pasti memampukan kita. Bersyukurlah senantiasa. God bless. Amin. Kita berdoa. Kasih Tuhan atas anugerah Tuhan. Kami semakin dicerahkan oleh sabdamu. Disemangati. Baik pengalaman-pengalaman saudara kami juga. Kesaksian, melalui ilustrasi pun, kami mulai bersyukur. Banyak cara Tuhan yang kami cermati, pada akhirnya kami boleh mengatakan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Oleh karena itu, ajar kami selalu mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami dan juga yang Tuhan berikan kepada saudara kami yang lain. Dan terlebih atas bertumbuh dan berkembangnya iman saudara kami. Sebagaimana Paulus merasakan begitu semangat dan juga bersukacita sehingga mengatakan simpatinya kepada jemaat Tesalonika dan bersyukur kepada Tuhan atas bertambah dan bertumbuhnya iman percaya dan kasih kepada mereka antara sesama. Dan itu yang kami rasakan. Begitu besar kasih setia Tuhan, ajar kami untuk menjabarkan kasih tersebut kepada siapapun. Kepada siapapun. Oleh karena itu yang Tuhan kehendaki dari kami. Jangan pernah kami berpikir, kami mengasihi supaya, kami mengasihi agar dikasihi. Kami mengasihi karena sudah menerima kasih dari Dia. Tidak. Kami mengasihi meskipun, walaupun sebagaimana pengalaman gereja kami pada saat ini, kami mengasihi mereka-mereka yang dengan lantang menghujat Yesus dan mengganggu ibadah kami. Kalau Tuhan berkehendak, kami akan tetap beribadah. Dan itu yang kami rasakan dalam kehidupan kami keseharian. Berkati, bersabdalah kepada mereka-mereka yang merasa tidak senang melihat kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. GKPS TV